Halo teman-teman, hari ini aku sedang bersama dengan salah satu temanku yang lulusan psikologi, karena kan ini channel kan terkait dengan alur proses rekrutmen. Nah, daripada kita bingung nih, psikotes nih apa sebetulnya. Nah, langsung aja aku memanggil temanku yang satu ini, yang setidaknya ngerti lah ya, apa itu psikotes. Jadi langsung aja kenalan daripada penasaran, Green. Langsung aja, silahkan. Oke, jadi saya Agrin. Kebetulan saya temannya Eldon di sini, yang mungkin nanti kita akan sharing-sharing tentang psikotes gitu ya dari sudut pandang psikologi itu sendiri. Nah, di sini sendiri saya sebagai lulusan S1 psikologi yang nanti mungkin akan sharing sesuai dengan kapabilitas saya sebagai lulusan S1 psikologi seperti itu. Betul. Dan teman-teman perlu digarisbawahi untuk konten kali ini kita nggak bisa membahas terlalu dalam karena dibatasi dengan kode etik dari psikologi sendiri ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau ada konten hari ini yang kurang detail, itu perlu dipahami juga karena ini adalah ada beberapa rahasia yang tidak bisa bisa di-sharingkan hari ini. Gitu. Langsung aja Green, kita ke materinya ya. Oke, boleh. Boleh dibantu Oke. share screen, Eldon? Boleh. Anything for you. Oke, udah kelihatan semuanya? Oke, sudah. Yap. Jadi hari ini kita akan bahas tentang psikotes ya, teman-teman di sini. Jadi apa itu sebenarnya psikotes gitu ya? Mungkin bisa di next, Eldon. Apa sih itu psikotes sebenarnya? Nah, psikotes itu sendiri adalah suatu alat gitu ya yang biasa digunakan baik itu perusahaan atau lembaga atau instansi-instansi tertentu yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana individu atau kandidat pelamar itu berdasarkan kemampuannya. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa lihat di slide ya, di layar, bahwa suatu hal yang objektif dan terstandarisasi. Jadi, tes-tes yang sudah digunakan itu sudah terstandarisasi. Jadi, sudah ada margin of error-nya, nanti sudah ada validitas dan reliabilitasnya, itu sudah dipatenkan seperti itu. Dan biasanya psikotes ini itu tuh belum bisa dikatakan bahwa itu mengambil hasil secara keseluruhan sebagai seorang individu gitu ya. Tapi yang kita ambil, yang kita lihat itu adalah sampel. Karena untuk melihat secara keseluruhan itu tidak hanya dengan psikotes, tapi harus dibantu dengan metode review, kemudian ada observasi, diamati seperti itu. Seperti itu. Oke. Itu yang Oke, biasa Green. digunakan. Nah, itu skill. Oke. Nah, terkait dengan psikotes ini, itu kan tadi kamu bilangnya tuh sampel kan, jadi belum tentu mewakili keseluruhan, tapi bisa mengukur ya, Green. Kalau kamu bisa menyimpulkan secara mudah, menurut kamu psikotes itu apa? Sorry. Kalau Oke, misalnya kamu menurut bisa menyimpulkan. Oke, kalau menurut saya sendiri psikotes itu ini ya suatu alat yang memang digunakan sebagai alat bantu untuk melihat sejauh mana itu kemampuan. Kalau ini berdasarkan ini ya untuk proses seleksi digunakan untuk melihat sejauh mana kemampuan, kapabilitas individu itu, kemudian dilihat dari kepribadiannya seperti apa. Kayak gitu sih, sebagai alat bantu untuk melihat screening awal. Oke. Itu kalau dari saya pribadi. Karena kita mengasumsikan bahwa rekruter nih nggak tahu kan nih orang siapa. Dari psikotes ini akan tergambar lah setidaknya Agrin ini orangnya seperti apa gitu ya kalau Agrin buat psikotes gitu ya Agrin ya. Ya betul. Kan kita sebagai teman di sana yang sebagai rekruter juga nggak tahu nih ya, kenal. Dan dari puluhan ribu bahkan ratusan ribu yang mendaftar, tentu kita tidak kenal satu persatu ya. Nah, makanya untuk screening awal biasanya ada uh, seleksi administrasi ya biasanya, kemudian dilanjutkan dengan psikotes kayak gitu.
Makanya psikotes ini sebagai screening awal supaya istilahnya kalau nanti di proses seleksi itu tidak terlalu banyak untuk Betul. ke proses selanjutnya. Oke, berarti secara nggak langsung psikotes ini juga penting ya untuk kita kasih first impression juga selain CV ya. Setidaknya setelah CV udah clear, setidaknya psikotes ini harus kita benar-benar kerjakan dengan semestinya dengan baik supaya impresi kita juga ke ini tuh benar-benar menampakkan siapa kita ya Gren ya. Yap, Kalau betul. kita ngerjainnya sungguh-sungguh gitu kan. Mm-mm. Oke, kita langsung next aja. Ada apa nih selanjutnya Gren? Oke, bisa di next mungkin Alden langsung aja. Oke. Nah, di psikotes itu sendiri ya Alden kan ada beberapa tujuan dari psikotes. Baik itu untuk kita bagi menjadi dua, setiap berdasarkan fungsi utamanya itu untuk penelitian dan juga diagnosis gitu. Nah, penelitian ini apa gitu kan? Penelitian ini biasanya psikotes digunakan untuk penyusunan tes, kemudian eksplorasi diri psikologis tertentu atau sifat psikologis tertentu dan sifat atau sikap tertentu. Kemudian untuk diagnosis itu ada beberapa, itu ada diagnosis untuk seleksi, baik itu seleksi pegawai, kemudian seleksi untuk naik jabatan dan lain sebagainya. Dan juga ada diagnosis untuk keperluan pemilihan jabatan, pekerjaan, atau lapangan studi, diagnosis untuk terapi, ini yang sudah masuk ke psikolog-psikolog klinis gitu ya, kemudian ada diagnosis untuk bimbingan penyuluhan, seperti itu. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa psikotes ini bisa aja adalah buat penelitian karena ini alat tes baru, ya kan? Bisa. Terus kalau misalnya yang diagnosis ini, kalau misalnya ingin mengetahui nih orang ada kecenderungan sakit apa, mau terapi. Kalau misalnya untuk rekrutmen tuh berarti untuk diagnosis seleksi ya, itu Green. Untuk keperluan milih jabatannya dia cocok kemana, kayak gitu ya berarti kalau untuk rekrutmen. Di psikotes ini, itu ya, itu nanti penelitian maupun diagnosis. Nah, di penelitian ini, biasanya psikotes kalau di perusahaan-perusahaan tertentu, itu bisa dilakukan untuk research gitu ya. Researchnya buat apa sih gitu kan. Ada beberapa perusahaan yang kalau sudah mengikuti proses psikotes, tidak lulus, kemudian baru bisa mencoba lagi, ada yang 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, ataupun 2 tahun. Nah, biasanya waktu-waktu itu bisa dimungkinkan bahwa perusahaan itu juga melakukan penelitian untuk si alat tes baru untuk memodifikasi atau alat psikotesnya itu. Nah, untuk diagnosis, ya itu aja untuk seleksi gitu ya. Jadi memang di perusahaan pasti sudah punya standar masing-masing. Nah, dari hasil seleksi ini nanti akan dipilih mana yang memang sesuai dengan standar. Seperti itu. Oke, maksudnya sesuai standar itu yang gimana, Green? Nah, jadi di setiap perusahaan pasti ada standar tertentu gitu ya. Kayak di teman-teman pasti tahu psikotes itu biasanya berkaitan dengan tes IQ gitu ya. Kita anggaplah di setiap perusahaan punya standar IQ sekian. Nah, di standar IQ sekian, apakah teman-teman itu sudah masuk ke standar itu atau belum gitu kan? Itu paling mudahnya seperti itu. Masuk ke standar itu, maka ya mungkin belum lolos ke proses selanjutnya. Mudahnya seperti itu. Oke, berarti ada kalanya memang psikotes ini untuk develop alat tes baru, makanya ada pengulangan, gitu ya, ada kemungkinan pengulangan. Ada juga memang digunakan untuk diagnosis atau keduanya, Green ya. Bisa diagnosis juga bisa penelitian. Tapi kalau rekrutmen pada umumnya tuh biasanya lebih ke diagnosis ya, Green ya. Ya, biasanya digunakan untuk diagnosis ya. Diagnosis untuk, oke ini orang masuk atau enggak, ini orang lolos atau enggak, gitu kan. Oke. Jadi ibaratnya kalau dokter kenapa diagnosis itu ibaratnya biar tahu oh nih sakitnya apa gitu dikira-kira nih dari hasil tes kemungkinan nih orang bisa nih ke sini gitu ya Gideon ya. Yap, betul sekali. Oke. Next. Nah, ini ada mungkin pertanyaan kenapa sih psikotes kok di awal Green?
setelah seleksi administrasi. Oke. Jadi ini adalah ilustrasi ya, teman-teman di sini. Mungkin di perusahaan ada yang seperti ini, ada yang berbeda gitu kan ya. Kenapa psikotes ada di awal? Itu ada di slide selanjutnya. Alden, bisa di next. Oke. Nah, ini dia. Di sini beberapa kemungkinan kenapa psikotes itu dilakukan di awal. Yang pertama adalah untuk screening awal potensi yang dimiliki kandidat gitu ya. Kemudian menentukan kecocokan dengan perusahaan dan memprediksi keberhasilan kerja karyawan dan perencanaan karir. Nah, yang paling mudah, yang paling mungkin bisa dilihat itu adalah screening awal potensi yang dimiliki kandidat. Kenapa? Anggaplah di perusahaan bank gitu ya. Bank pasti banyak sekali yang mendaftar ya. Mungkin bukan ratusan lagi, bahkan ribuan atau puluhan ribu yang mendaftar. Nah, untuk screening Betul. awal biasanya tadi ada screening administrasi yang sudah dipilih sesuai dengan kriteria atau requirement-nya, kemudian nanti akan ada psikotes. Nah, psikotes ini untuk melihat apakah memang kandidat-kandidat yang terpilih ini itu memiliki standar yang sudah ditentukan perusahaan atau belum. Kayak tadi ya, kita nyebutnya IQ, lebih mudahnya tes IQ. Si A IQ-nya masuk atau enggak gitu kan. Si B IQ-nya masuk atau enggak gitu kan. Seperti itu. Nah, di sini juga untuk menentukan kecocokan. Nah, kecocokannya itu tadi ya. Jadi yang dilihat itu bukan hanya IQ sebenarnya. Jadi ada beberapa aspek-aspek lain yang itu juga menjadi standar dari perusahaan itu. Nah, di mana standar setiap perusahaan pastinya berbeda ya. Tidak bisa sama satu dengan yang lain. Nah, ketika kita sudah masuk gitu ya di proses psikotes, itu berarti kita dianggap cocok dulu requirement-nya. Ketika kita lolos psikotes atau sesuai dengan apa yang diharapkan dari perusahaan. Oke. Jadi secara nggak langsung dengan psikotes ini membantu rekruter untuk melihat apakah memang kandidat-kandidat ini, calon kandidat ini memang sesuai nggak, udah masuk nggak ke standar perusahaan. Makanya lebih cepat dengan psikotes ini bisa menfilter nih orang-orang yang memang sudah masuk ke standarnya mereka. Tapi itu tadi teman-teman, kalau psikotes itu masih sampling kan, belum keseluruhan, tapi udah bisa mengukur. Makanya perlu ada alat bantu lain untuk mendukung hasil psikotes itu, supaya ibaratnya kayak puzzle, psikotes tuh baru, hasil psikotes tuh baru puzzle pertamanya nih. Perlu dilengkapi dengan puzzle berikutnya, yaitu interview. Kayak gitu ya, Green ya? Iya, betul. Betul. Tapi makanya penting juga psikotes nih. Kalau nggak ngerjain bener juga nggak bisa masuk sama standar perusahaan itu, gitu teman-teman. Oke, next ya, Green. Boleh, silakan. Nah, ini nih macam-macam psikotes. Oke, ini secara gambaran besarnya gitu ya. Psikotes itu yang mungkin biasa digunakan di perusahaan berkaitan dengan beberapa hal ini. Yang pertama ada intelijensi pastinya. Kemudian ada kepribadian, bakat, dan minat. Nah, di 4 ini itu bisa digunakan semua di salah satu di perusahaan atau mungkin beberapa yang digunakan gitu kan. Itu tergantung dengan job atau posisi yang memang dibutuhkan saat itu. Kayak gitu. Bisa di next, Alden? Berarti ada kemungkinan ini ya, kombinasi dari keempat-empatnya atau kombinasi salah satu. Kamu mau jelaskan lebih lanjut ya, Gren, terkait dengan hal itu? Oke. Bisa kombinasi keempatnya atau salah 2, salah 3, atau mungkin salah satunya gitu ya. Nah, kalau tes intelijensi ini biasanya yang biasa teman-teman ketahui ini akan mengukur IQ gitu ya, yang mungkin dari SD, SMP itu sering ada tes psikotes nih untuk ukur IQ. Nah, itu tes IQ. Nah, lalu apa sih yang diungkap biasanya dari tes IQ? Itu biasanya mengukur kemampuan berpikir, logis, kemudian problem solving-nya seperti apa, kecakapan dalam berbicara, kecakapan dalam menulis, seperti itu. Kemudian
kemudian kemampuan untuk mengingat yang bisa diungkap dari tes intelijensi ini. Nah, tes intelijensi ini tentunya pasti memiliki tahapan yang berbeda-beda gitu ya, tahapan atau kesulitan yang berbeda-beda gitu ya. Anggaplah mudahnya tes IQ untuk anak SD pasti akan berbeda dengan tes IQ untuk anak SMP, SMA, atau setelah lulus kuliah seperti itu. Oh, jadi ada perbedaan jenis tes untuk tiap jenjang usia ya, Gren ya? Nah, lalu di sini ada tes kepribadian. Nah, tes kepribadian ini biasanya akan mengungkap karakteristik atau sifat yang dimiliki setiap kandidat. Kayak gimana sih kandidat ini? Di sini dalam tes kepribadian, ini ya kandidat nanti akan diminta untuk memilih jawaban biasanya. Nah, di sini jawaban itu tidak ada jawaban yang benar atau salah. Semua jawaban itu benar, asalkan dijawab dengan jujur, karena itu adalah cerminan dari diri Anda masing-masing, cerminan dari teman-teman masing-masing di sini. Jadi jangan sampai mengerjakan psikotes apapun itu mencontek atau menggunakan joki malahan ya, atau minta bantuan orang lain. Nah, itu tuh sangat tidak disarankan karena nanti hasilnya tidak sesuai dengan diri Anda masing-masing. Betul. Makanya penting buat ini sih, ngerjain dengan jujur. Karena kan kelihatan juga kalau bohongan benar-benar cuma bayangin doang, oh aku pengennya orang yang kayak gini, terus isinya oke, ini gitu kan. Biasanya kayak gitu kan. Oke, ini gitu. Akan kelihatan nanti karena ada pertanyaan-pertanyaan berulang untuk menguji itu mungkin loh ya. Aku nggak tahu Yes. juga. Oke. Next, Green. Boleh, silakan. Nah, kemudian ada tes bakat ya, Elden ya. Di sini tes bakat itu biasanya digunakan untuk mungkin di posisi-posisi tertentu yang memang membutuhkan bakat tertentu gitu ya. Misalkan yang bekerja di factory itu kan pasti butuhkan orang-orang dari lulusan teknik gitu ya, atau memang orang-orang yang bisa bekerja dengan cepat, tapi dengan teliti juga. Nah, itu memerlukan tes-tes seperti ini gitu kan. Apakah memang sesuai di bidangnya atau tidak gitu kan. Ada beberapa company mungkin yang tidak menggunakan tes yang seperti ini gitu ya, tes tertulis, tapi langsung tes praktek gitu kan. Beberapa sekarang yang sudah sering kita temui di dunia maya itu ada tes Excel gitu kan ya. Nah, itu untuk melihat kemampuannya sejauh mana sih gitu kan. Apakah memang dia benar-benar capable di bidang itu atau tidak gitu. Berarti ini lebih ke tes melihat keahlian khusus ya, yang memang diminta sama suatu pekerjaan atau suatu perusahaan tertentu. Yang memang ingin melihat, oh nih orang ahli nggak di bidang ini khusus. Makanya ada tes bakat itu ya, Green. Jadi kalau misalnya kalian menemui ada beberapa tes yang tiba-tiba ada tes khusus itu, ada juga perusahaan yang enggak, itu berarti memang itu dia membutuhkan requirement khusus keahlian itu gitu. Makanya nggak semua sih tapi perusahaan yang bisa mengadakan tes ini gitu, hanya di pekerjaan-pekerjaan tertentu dan perusahaan tertentu ya Green ya. Kayak tadi Ya. di awal poinnya. Kalau bisa saja kombinasi keempatnya, bisa aja cuman keduanya, ketiganya, atau bahkan cuman salah satu aja. Ya, betul. Tergantung sama kebutuhan perusahaan dan pekerjaan itu. Mau melihat orang ini sejauh mana gitu, mengukurnya sejauh mana. Itu ya, Green ya. Ya, betul. Kemudian nanti Oke. selanjutnya itu ada tes minat ya, Elden ya. Nah, tes minat ini kita melihat kecenderungan orang ini itu minatnya di bidang apa gitu kan ya. Interestnya di bidang apa gitu kan. Nah, ini biasanya digunakan untuk melihat atau nanti mudahnya penempatannya akan ditempatkan di mana gitu kan ya. Di divisi apa atau di staf bagian apa kayak gitu kan. Nah, itu perlu dilihat dari tes minat ini seperti itu. Oke, kalau tadi tes bakat itu melihat bakat atau keahlian khusus,
Kalau yang ini lebih ke akan Minat ditempatkan orang. kemana nih, minatmu kemana nih sebetulnya gitu ya. Oke. Oke, berarti nanti kemungkinan kalau misalnya ada perusahaan nih, misalnya aku kan ke perusahaan, katakanlah perusahaanku yang sekarang, tesnya ini kan ada beberapa tes kan. Kayak misalnya tadi ada tes, kayaknya aku ngerasainnya sih, tes intelijensi dan juga tes personality. Nah, kalau misalnya tes, kemungkinan ada tes lagi kayak tes minat, kemungkinan di alur proses rekrutmen setelah interview HRD itu kemungkinan ada yang nggak mesti di awal berarti kan? Bisa saja di tes psikotes itu sudah langsung keempatnya. Oke. Jadi ada beberapa pengalaman yang pernah saya temui, itu beberapa tes terpisah gitu kan. Jadi ini tes A, terus besok ada interview dulu, terus baru ke tes B. Nah, kamu sebagai lulusan psikologi melihat hal itu tuh sebetulnya kenapa, Green? Kalau dari itu biasanya tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing ya. Mungkin yang pertama dilihat itu terkait dengan intelijensinya dulu. Terus nanti di cross check atau di reconfirm dari interviewnya seperti apa. Oke, berarti memang tes itu tuh untuk reconfirm, tergantung juga kebutuhan dari perusahaan sebetulnya mereka kebijakannya seperti apa mau mengetahui apa dulu, nanti di filternya melalui apa, dan alat-alat tes ini untuk membantu nih, untuk menfilter orang-orangnya seperti apa, yang dicari seperti apa. Jadi metodenya itu kembali ke mereka sendiri, kembali ke perusahaan itu tuh akan menggunakan alat ukur apa. Karena psikotes ini kembali lagi teman-teman, alat ukur. Untuk mengukur kepribadian seseorang, untuk mengukur orang ini seperti apa. Tapi cuma sampel tadi, perlu ada alat bantu lain, yaitu interview dan segala macam. Gitu. Kita bisa next Betul. screen? Boleh di next. Oke. Ini Nah, langsung ke tipsnya nih guys. Psikotes harus ngapain? untuk psikotes itu sendiri ya, teman-teman, sebenarnya ini klasik ya, saran-saran klasik gitu ya. Yang Terdengar pasti yang klise pertama, gitu ya. ya klise banget gitu kan. Klasik dan klise. Pasti ya itu aja gitu. Ya kenapa? Karena hanya ini gitu kan. Di antaranya kita harus relax sebelum dan saat mengerjakan dan setelah mengerjakan. Supaya nanti hasilnya juga benar-benar maksimal gitu kan. Ketika teman-teman gundah, cemas gitu ya, teman-teman bete, pasti nanti dalam mengerjakan juga hasilnya juga tidak optimal gitu ya. Kemudian selain teman-teman harus relax, teman-teman juga harus mempersiapkan kondisi badan itu benar-benar fit. Tidak sakit gitu kan. Kemudian usahakan makan. Nah, di sini makan itu sebenarnya kondisional ya, conditionally gitu. Kenapa? Ada sebagian orang yang memang tidak terbiasa untuk makan. Nah, nanti kan bisa sakit perut ya waktu ngerjain, malah bikin cemas tuh. Waduh, ini gimana ya ngerjainnya gitu kan. Nah, itu kita harus mengenali diri kita terlebih dahulu nih. Kita cocoknya gimana gitu kan. Kalau memang tidak terbiasa makan berat dan kamu sudah tahu durasi psikotesnya itu butuhkan waktu yang lama, dan pasti kan psikotes menguras energi ya. Nah, usahakan untuk ngemil dulu nih, jajanan-jajanan dulu yang ringan-ringan aja gitu kan. Kalau Kemudian makan juga pisang gitu, Green, itu benar nggak sih boleh. menghilangkan stres gitu? Tergantung orang itu ya, tergantung sih. Kalau dia nggak suka makan pisang, ya Iya sih. bukan menghilangkan stres. Berarti ini tipsnya itu menyesuaikan dengan kondisi kalian. Jadi ada bintang di bawah nih disclaimer teman-teman. Yes, Menyesuaikan betul. dengan kondisi masing-masing. Next. Sesuai syarat dan ketentuan masing-masing gitu ya. Syarat ketentuan masing-masing. Nah, kemudian yang ketiga tentunya kita jangan lupa untuk berdoa ya. Selain kita sudah mempersiapkan diri secara maksimal, kita juga tidak boleh melupakan pertolongan dari Tuhan gitu kan.
bukan yang religius banget ya, teman-teman, tapi memang kadang ada faktor luck di situ. Nah, ada keberuntungan dan juga semuanya itu dimudahkan ketika memang kita dalam bahasa Jawanya itu sumeleh gitu ya. Kita pasrah dengan apa yang terjadi kayak gitu. Dan yang Sumeleh. terakhir, dan yang terakhir itu juga jangan lupa untuk minta doa restu tuh ke orang tua tentunya ya Elden ya. Kalau kita mau melakukan sesuatu dan pasti itu direstui oleh orang tua kita, pasti juga hasilnya akan maksimal gitu. Jadi 4 hal ini yang mungkin bisa dilakukan gitu ya untuk mempersiapkan dalam proses psikotes nanti. Nah, selain kita mempersiapkan hal Oke, ini, itu mungkin ada apa ya? Warning, ada caution buat teman-teman di sini nih. apa tuh Green? Coba di next, Alden. Oke, back. Nah, di sini ada beberapa catatan kaki yang memang tricky juga ya, gitu ya. Teman-teman itu sebenarnya boleh kok belajar gitu kan. Tapi boleh belajar dari internet maupun dari buku-buku yang emang dijual gitu ya. Tapi jangan percaya 100% dengan kunci jawabannya gitu kan. Karena kadang itu juga apa yang teman-teman kerjakan, kemudian disesuaikan dengan kunci jawabnya, dan kebetulan besoknya itu ngerjainnya ternyata sesuai Beda semua banget. soalnya. Oke. Enggak, ini malah sesuai semua gitu kan. Oh, sesuai Sesuai semua. semua, sesuai semua, terus dijawab sesuai dengan kunci jawabannya gitu kan ya. Eh, waktu itu dia ternyata lolos gitu kan sesuai dengan standarnya. Waktu di reconfirm kok berbeda gitu kan ya dengan apa yang Ah, diutarakan gitu kan. Nah, itu kan jadi apa ya? Jadi tanda bintang gitu kan. Tanda petik 2 juga bagi rekruternya. Atau jadi bahkan ketahuan kalau orang ini manipulatif gitu. Maksudnya kesannya jadinya kan kayak, oh ini anak manipulatif atau gimana gitu ya Green ya. yes, bisa banget kayak gitu ya. Jadi memang dipahami, boleh. Kemudian kalau tips yang pernah saya dapatkan dari seorang psikolog itu adalah ubah pola hidup kita sendiri, ubah Maksudnya habit kita. Jadi itu kalau memang, gimana Green? oke, anggaplah seperti ini ya, orang-orang yang bekerja di bank misalkan, itu kan pasti orang-orangnya harus dituntut dengan ketelitian ya Elden ya. Gak selalu sih. Ya oke, boleh. Let's say like Oke. that. Oke. Maksudnya hampir semuanya pasti dituntut dengan ketelitian kan ya. Sedangkan kita orang yang ceroboh gitu kan. Nah, lalu gimana kita belajar buat teliti gitu kan? Ya coba sekarang setiap hari kita belajar buat naruh barang di tempatnya masing-masing gitu kan. Jangan sampai kita kelupaan. Kalau kita kelupaan ya kita coba catat gitu kan. Dari kebiasaan kita merubah pola hidup itu bisa eh, mengubah habit kita gitu ya secara tidak langsung, tapi juga membutuhkan waktu sih yang lama gitu kan. Tidak ada yang instan. Dari situ nanti hasil psikotes itu juga akan berpengaruh dengan kepribadian yang kita miliki gitu. Tergambar Oh, nggak? seru, seru, Ini seru, seru. ini Berarti salah satu tips yang kudapatkan dari salah seorang psikolog sih. masuk sih, Green. Karena aku Mm. pun juga begitu. Misalnya aku mau sesuatu nih, aku selalu menanamkan di alam bawah sadarku, aku harus seperti itu, gitu. Itu emang bener ya, berarti kemampuan pikiran ya, alam Mm. bawah sadar ya. Yes, Itu betul. mempengaruhi habit ya. Mm-mm. Oke, berarti nanti akan tergambar juga di psikotes dong, berarti Hmm, secara nggak langsung. ya betul. Karena psikotes itu menggambarkan diri kita pada saat itu, pada saat kita tes. Mm-mm. Bukan kemarin ataupun keesokan, kemungkinan besoknya gitu kan. Tapi saat itu juga kan. Secara tidak langsung itu yang tergambarkan keadaan saat itu, tapi kan itu representasi dari sebelum-sebelumnya juga ya, Oh, gitu. Makanya tadi kan di awal dari kita lihat dari definisi Anastasi tadi ya, itu sample of behavior. sample of behavior. Oh iya, behavior itu kan Yes. dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan kita selama ini gitu kan. Mm-mm. Yap, betul.
Jadi kalau mau memperbaiki psikotes ya, kalau kata psikolog saya dulu yang pernah saya temui, ubah eh, mindset kita, ubah habit kita menjadi yang baik gitu ya. Kalau kamu memang ingin dikenal baik, ingin menjadi seorang yang baik gitu kan. Atau mudahnya seperti ini. Em, Kayak tadi yang kita menata apa namanya barang-barang gitu kan. Terus bagaimana kita Mm, melatih kesabaran gitu kan ya. Seperti orang-orang yang bekerja di CRO atau Customer Relation Officer gitu kan. mm. Itu kan pasti harus orang-orang yang juga punya kesabaran yang tinggi ya. Benar, setuju. Karena Nah, menghadapi konsumen-konsumen yang banyak konsumen tanya kan. yes, betul. Entah itu banyak tanya, banyak marah dan sebagainya gitu kan. Nah, itu mungkin yang bisa kita lakukan adalah menanam apa? Menanam tanaman, merawat. Kenapa, Hayo? Maksudnya gimana? Gimana? Ulangi. Yang bisa kita lakukan gitu ya untuk melatih supaya kita bisa menjadi orang yang sabar gitu kan. Salah satunya mungkin bisa menanam tanaman, merawat. Oh, serius. Kenapa gitu kan ya? Kalau orang Kenapa? Kenapa tuh? merawat tanaman nggak dari biji menjadi tumbuhan yang hidup gitu kan. Nggak mungkin dalam waktu 1 jam jadi ya. Benar, aku punya tanaman BTW. Yes. Intermezzo ya. Nah, Aku itu kalau Elden nanam kayak gitu, butuh waktu berapa lama? seminggu sih Green ini kan awalnya memang nggak ada, terus nungguin akarnya itu sama Heeh, ginian tuh seminggu sih. Bener sih melatih kesabaran sih Green. seminggu kan. Kesabaran juga ketelatenan, iya nggak? Benar. Teliti, telaten gitu kan. Ajak gitu. Kamu Acek harus tuh nyiram apa? tanaman. Ajak Acek itu konsisten. konsisten. Wong Konsisten. Jawa tenan ini. Ini orang Jawa teman-teman. Yang jadi Jadi narasumber kita. kayak kita kan untuk nyiram tanaman kan juga harus konsisten ya. Setiap pagi atau setiap siang atau setiap sore atau setiap malam gitu kan. Untuk kesuburan tanaman kita. Nah, tentu hal-hal tersebut itu juga nanti bisa terungkap, oh orang ini tuh memang benar-benar sabar gitu kan. Salah satunya seperti itu mudahnya. Itu beberapa tips yang saya dapatkan. Oke. Masuk nggak, Berarti Alden? secara nggak langsung, masuk sih, masuk akal sih. Karena secara nggak langsung lebih baik kita merubah pola perilaku kita. Secara nggak langsung nanti alam bawah sadar kita ketika ngerjain itu tuh, ini gue banget emang orangnya begini gitu. Kayak aku Yes. pun, kalau misalnya mau sesuatu, misalnya aku mau daftar ke perusahaan yang sekarang, I do research dong. I do research, oh orang-orang kayak gimana. Aku bayangin, oh if I were him, or if I were her, aku akan kayak gimana gitu. Makanya aku tuh selalu bertindak seolah-olah seperti itu. Dan in every proses seleksi apapun, entah itu beasiswa, entah itu proses masuk ke kerja, itu aku selalu mendapatkan gitu. Entah ini mungkin juga faktor, bisa jadi faktor luck juga, bisa jadi memang aku percaya sama faktor itu yang alam bawah sadar itu sih. Iya, betul. Gitu Benar-benar itu setuju. belajar untuk memperbaiki habit yang kita miliki gitu lah. Gampangnya seperti itu yang kalau teman-teman mau belajar loh ya gitu kan. Mending perbaiki dari dasarnya banget nggak sih, Kirin? Kayak ya tadi Iya. behavior. Daripada kita belajar kunci-kunci di luar kepala kan, tapi ternyata Mm-mm. kehidupan sehari-harinya udah kerja, udah masuk, kok tertekan nih, ternyata nggak cocok nih sama kerjaannya ya, karena memang itu tadi kita nggak diri kita sebenarnya waktu tes itu. Kita Yes, cuma pengen betul. masuknya aja, tapi waktu masuk tertekan, nggak cocok ternyata. Kayak gitu sih. Ya, itu salah satunya gitu ya. Jadi belajar itu setiap orang pasti ada orang yang pasti akan belajar gitu kan. Gitu. Kemudian Betul. yang kedua adalah baca dan pahami. Ini sangat penting ketika teman-teman di sini, rekan-rekan di sini itu sedang mengerjakan psikotes. Baik itu sekarang kan ada sistemnya online gitu ya. Kemudian baik itu ada juga yang offline. Pahami betul, baca dengan betul perintah yang ada di situ. Karena bisa jadi setiap soal itu punya perintah yang berbeda-beda.
Setuju, setuju. Mungkin ada yang disuruh nyilang, kalau secara offline ya, ada yang disuruh nyilang, ada yang disuruh melingkari, ada yang disuruh hanya membaca saja gitu kan. Kalau offline Betul. mungkin ada yang disuruh milih beberapa jawaban, atau mungkin ada yang disuruh memilih menggabungkan kata dan lain sebagainya. Nah, itu mohon untuk dibaca dan dipahami. Jika teman-teman tidak paham, segera tanyakan itu ke rekruternya atau ke asesornya gitu. Karena Karena jangan tiap sampai gimana? boleh lanjutkan, lanjutkan. Oke, karena jangan sampai ini teman-teman itu nanti kecewanya di akhir. Kok aku nggak ngebaca ya? Setelah baru nyadar, loh ternyata perintahnya seperti ini ya. Padahal udah kelewat nih, aku udah 10 nomor. Dan nomor-nomor sebelumnya nggak bisa diubah lagi karena online gitu kan. Nah, jangan sampai ada kekecewaan di akhir gitu. Mm-mm. Dan pernah ada Berarti pengalaman? pernah. Berarti tanamkan memang di pikiran itu kalau tiap soal itu ada rule-nya masing-masing, kayak punya aturannya masing-masing sih. Karena aku sempat menghadapi beberapa soal yang mirip. Tapi Mm-mm. maksudnya ketika di perusahaan A, misalnya perusahaan A, modelnya akan seperti ini, katakanlah gambar-gambar gitu kan, verbal analysis atau tentang ruang bentuk gitu. Tapi ternyata di perusahaan lain ketika ada sajian gambar ruang bentuk belum tentu sama gitu aturannya dengan perusahaan A dan B gitu. Jadi dibaca sih emang aturannya penting sih itu. Karena Betul. bisa jadi memang berbeda gitu ya Green ya. Yap, betul sekali. Karena Itu yang sangat guruku juga pernah krusial. bilang, iya betul Gimana? betul. Karena guruku pernah bilang gini sih, waktu tes UN sebenarnya nggak nyambung sama psikotes, cuman ini yang aku tanamkan sejak dulu bahwa kalau menjawab sesuatu, kamu baca dulu soalnya. Karena dengan kamu membaca soal, kamu itu bisa menjawab sebagian dari pertanyaan itu. Mm-mm. Kayak entah itu kayak emang aneh sih, terdengar kayak apaan sih aneh gitu. Tapi dengan kamu benar-benar membaca pertanyaannya dengan betul, kamu paham, itu kamu menjawab sebagian, udah paham, udah terjawab sebagian, tinggal kamu cari bagian lainnya aja. Betul, betul. Mungkin ini ya, pahami dulu perintahnya. Setelah itu baca Betul, dengan cermat soalnya. betul. Setuju. Ini udah Gitu. penampilannya anak bang banget gak sih aku? Oke, next. Oke, terus yang ketiga adalah standar yang berbeda. Nah, teman-teman di sini perlu menggarisbawahi bahwa standar perusahaan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J itu bisa saja berbeda. Atau mungkin berbeda semua. Kan kita tidak ada yang tahu ya, karena itu bersifat Oke. konfidensial ataupun rahasia, gitu kan. Dan mungkin Berarti aku boleh nanya nggak? Ini apa? pertanyaan yang menggangguku sejak dulu. Aku kan latar belakangnya kan jauh dari psikologi kan. Nah, Mm-mm. teman-teman yang psikologi ikut psikotes, kan kita secara nggak langsung orang-orang awam di luar psikologi kan mikirnya, mereka udah tahu lah akan tesnya seperti apa, jawabannya kayak gimana. Nah, kalau kamu sendiri sebagai anak psikologi nih kan dengan topik standar berbeda ini, kamu jawab apa, Kirin, kalau ada pikiran kayak gitu? Ya, Apakah ada seperti yang pembelaan atau klarifikasi? Boleh, silahkan. kalau dari aku yang memang beberapa pengalaman juga aku ngerjain psikotes gitu ya. Ya udah, waktu ngerjain, oh, aku udah pernah ngerjain soal kayak gini nih gitu kan. Karena pasti zaman kuliah kita juga akan menghadapi hal seperti itu kan untuk belajar gitu kan. Udah pernah ngerjain kayak gini, ya udah kerjain aja gitu kan. Tapi berusaha untuk istilahnya year and now gitu ya. Kita ada di sini, ya udah kita ngerjain saat itu, nggak perlu kita ingat-ingat yang lalu, nggak perlu kita ingat kunci jawabannya dan sebagainya. Kita berusaha menampilkan diri kita apa adanya gitu sih. Itu kalau dari aku pribadi biasanya. Nggak tahu kalau teman-teman yang Oke. lain ya. Karena ya itu tadi, Tapi apa yang kita tampilkan, apa yang kita kerjakan itu ya itulah diri kita saat itu, itulah diri kita beberapa waktu yang telah kita bentuk. kamu tahu nggak jawabannya? Kalau kadang itu ya beberapa perusahaan itu sudah punya alatnya sendiri, Alden. Hmm, Jadi mereka sudah punya alat tes yang memang sudah mereka standarisasi, itu makanya tadi di awal tujuannya itu ada penelitian atau penyusunan alat tes.
Jadi mereka itu sudah buat alatnya, sudah diteliti, dan sudah ready buat digunakan untuk proses psikotes. Gitu. Oke. Kalau ditanya kunci Oke. jawaban, mungkin aku tahu, tapi aku nggak hafal. Oh, dan juga belum tentu standarnya dia, kan kita nggak tahu standarnya dia mencari orang yang sepinter apa, sepersonalitinya seapa, kan nggak tahu ya. Meskipun Iya, kamu udah tahu betul. jawabannya bagaimana. Mm-mm. Karena ketika udah masuk ke psikotes, itu udah tertekan sama faktor waktu, faktor lain-lain, mau ngapalin kunci juga. Belum tentu apa lagi ini. Iya, betul. Betul banget. Jadi terjawab ya pertanyaan ini. Pertanyaannya mungkin mewakili pertanyaan kalian juga. Anak psikologi ini sebenarnya kalau masuk tuh pasti lolos apa enggak, atau mungkin mereka udah tahu kuncinya, jawabannya tahu, cuman mungkin tiap perusahaan punya alat tes yang berbeda, jadi mereka belum tentu tahu juga sih. Jadi ada beberapa Iya, yang memang mereka udah tahu, tapi ada beberapa mereka juga yang nggak tahu, tapi mereka pastinya tetap menampilkan diri mereka yang sekarang, guys, karena mereka tuh tahu ini tuh alat tes ini untuk apa dan cara yes, kerjanya betul. gimana. Kalau mereka sendiri Mm-mm. gak jujur, kan otomatis mereka melawan diri mereka sendiri nih, orang-orang yang apa namanya bergerak di bidang ini, dan ini untuk apa, kan sama aja ya Green ya, melawan Iya, naturnya. betul, Oke, betul. next. Dan yang terakhir adalah kerjakan secara mandiri, kerjakan sendiri gitu ya. Kenapa? Ya itu tadi, kalau teman-teman itu mengerjakan dibantu dengan yang lain atau digantikan oleh joki, ya itu bukan diri teman-teman yang asli gitu kan. Andaikan teman-teman lolos gitu kan di proses psikotes, terus di di tahap selanjutnya ternyata tidak sesuai hasilnya gitu kan. Kalau di proses selanjutnya seperti interview, kemudian nanti mungkin ada panel dan sebagainya, itu kan pasti akan reconfirm dari hasil psikotesnya juga, dari hasil seleksi sebelumnya. Dilihat CV-nya gitu kan, sesuai apa nggak sih apa yang dia katakan gitu kan, sesuai nggak sama hasil yang dia kerjakan di psikotes gitu. Makanya kan memang Oke. proses seleksi itu nggak mungkin satu kali aja gitu kan. Pasti ada beberapa tahap untuk melihat kecocokan, kapabilitas, dan sebagainya. Jadi jangan salah teman-teman, meskipun lolos psikotes belum tentu lolos yang lain-lainnya. Kalian Betul. boleh psikotes pakai joki, tapi yang lain-lain akan terlihat kalau orang yang seperti apa, ya nggak Green? Betul, 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 betul. Betul. Makanya itu tadi, jangan lupakan faktor Tuhan. Iya, karena ya itu Oke, tadi ya, kita nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri gitu kan. betul. Eh, Karena, tahu-taunya kenapa Green? waktu interview sama user mungkin usernya lagi bad mood gitu kan. Terus ngasih Benar, faktor pertanyaannya itu lagi, sih. saya lagi bad mood nih, orangnya juga nggak ini, mungkin kayak gitu ya, mungkin. Terus pada akhirnya nggak lolos. Padahal ternyata kamu ngerjain sendiri dan sebagainya, dan hasilnya memang bagus gitu. Ini jujur ya Green ya, ini boleh nggak di luar ini ya, udah di luar ini kan udah selesai nih. Aku tuh emang orangnya kalau misalnya mau tes, ini pengalamanku ya, aku tuh selalu riset dulu, yang kedua aku selalu berdoa. Kayak, Tuhan, kalau emang aku cocok sama ini, aku udah srek, aku udah membayangkan aku di sana, itu kayak sehati aja gitu, Green. Tiba-tiba lolos, maksudnya memang ya mungkin perlu juga sih ada koneksi kita, apa namanya, berdoa itu penting, memang akhirnya nanti bisa dituntun ke ininya, memang ke jalannya kemana gitu. Ini memang terdengar klise, tapi sejujurnya ini pengalamanku guys, aku selalu seperti itu. Kayak ya udah diarahkan Betul, aja betul. gitu jalannya. Yang penting tetap ikhtiar dan jujur. Ikhtiar itu dalam arti ya udah, kalau kamu ikutin itu maksimal aja. Mau itu psikotes, mau itu interview, kalau emang rezekinya pasti dikasih. Iya, betul sekali. Setuju, Ya setuju. kan? Mm-mm. Sama rezekinya pasti dikasih. Karena psikotes tuh kan akan ketahuan nih, orang cocok gak sama gue, perusahaan ini kan. Misalnya perusahaan ini pengen cari orang, oh nih orang cocok gak sama gue. Kalau emang kitanya sendiri udah cocok sama mereka, ya nggak akan bisa terpungkiri, jodoh mah nggak kemana, ya kan. Kalau emang udah cocok, ya mau Iya. gimana lagi, mau bilang nggak cocok kan, iya kan. Makanya itu Mm-mm. sih.
Jadi jangan memaksakan. Iya, betul. Karena yang dipaksain itu selalu nggak enak. Jangankan Iya. kerjaan. Jangankan kerjaan. Apapun tuh yang dipaksain nggak enak. Betul. Terus kan biasanya kalau rekrutmen gini, ini ya Elden ya, yang Apa, menentukan Gren? itu bukan psikotes 100%, tapi dari usernya itu sendiri, ya nggak sih? Itu kalau Dari, akhir banget nggak sih? Mm-mm. yes, yang ketok palu kan adalah usernya ya, Betul, betul. gitu. Nah, itu perlu faktor-faktor lain juga sih, kayak misalnya psikotes gerbang awal, memang kita perlu mempersiapkan. Tapi kalau udah ke user nih, itu udah faktor-faktor lain, entah itu persona, entah itu cara interpersonal kamu menarik seseorang, makanya pinter-pinter jika kita ngobrol sama orang, kita tuh dengan cara kita ngobrol kayak gini nih aku sama Agrin, aku bisa belajar tahu bagaimana sih caranya bisa nyambung sama Agrin dalam waktu yang singkat. Ya, Nanti pun kamu ke user, ketika kamu wawancara user, kamu akan dengan apa jam terbang yang tinggi, kamu akan tahu gimana caranya menarik hati user itu dalam waktu yang singkat. ya betul. Makanya perlu Karena tadi ya based on pengalaman ya itu ya. Ketika kita betul. sering bertemu sama orang, sering ngomong gitu kan, itu nanti ya ketika udah berhadapan dengan interview apapun itu, baik itu HR atau user, ya udah let it flow aja. Betul. Jam terbang juga, jam terbang buat ngobrol sama orang, bener kata Agrin. Harus sering-sering ngobrol sama orang. Akhirnya ketahuan nih, oh tipe yang kayak Agrin ini orangnya sukanya ngobrolnya dengan cara yang seperti apa. Makanya penting buat do research. Buat kamu ketika menghadapi sesuatu itu, kamu ambil sesuatu yang bisa, apa namanya, bisa kamu pelajari dari sesuatu lah, apapun itu. Misalnya psikotes, kamu udah belajar, udah mengikuti psikotes perusahaan A, ya udah belajar dari psikotes pada saat itu, kamu ngerjainnya gimana, ntar disesuaikan sama hasilnya. Oh ternyata hasilnya belum sesuai nih. Oh ternyata aku ngerjainnya kemarin memang orangnya nggak teliti aja, lagi males, lagi ngantuk. Nanti diperbaiki di berikutnya. Jadi everything harus di-evaluate terus, apapun itu. Dipersiapkan dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Betul, dipersiapkan dan dikerjakan sebaik-baiknya. Dan ketika udah ngerjain, nggak berhenti di situ, Green harus dievaluasi lagi. Ini kerjaannya udah maksimal belum? Supaya nanti someday kamu bisa jadi best version of yourself. Betul, setuju banget Elden. Gila, kita jadi panjang lebar tinggi dalam nih, Green. Oke, Green. Kan ini ngomongin psikotes nih. Kamu pengalaman ikut psikotes sudah gimana, Green? Apa aja nih, Green, pengalaman psikotes? Dan hal menyenangkan dan menyedihkan yang kamu hadapi psikotes, pernah nggak ada kayak, ini psikotes aneh banget nih, gitu. Masa disebut merek tapi, Green? Atau, ini seru banget nih psikotesnya. Menurutku sih psikotes biasa aja ya semua ya, karena aku memang sudah terbiasa melakukan psikotes dari aku SMA gitu. Jadi waktu lulus SMA, di kelas 3 SMA itu aku secara pribadi, aku ke salah satu lembaga psikologi buat minta psikotes sendiri bakat minat. Oh, itu dari SMA? Yes, dari SMA secara mandiri ya, jadi aku Wow. cari-cari lembaga psikologi gitu, aku minta tes bakat minat dan sebagainya kayak gitu. Kemudian ketika kuliah semester 1 aku juga ke psikolog lagi, aku minta tes bakat minat lagi dan ya udah tes bakat minat, tes intelijensi yang lengkap gitu kan. Ya Biar ya apa, udah. Green? Ya aku pengen tahu sejauh mana peningkatanku, sejauh mana gambaranku, apakah ada perubahan atau tidak gitu kan. Karena kan manusia dinamis. Jadi ya psikotes Boleh apapun yang dilalui. tuh ya. Bener. Boleh tuh ya, mungkin kayaknya buat teman-teman yang kayak nggak lolos-lolos nih, kayaknya aku daftar A, B, C nggak lolos-lolos, mungkin perlu digali minat bakatnya kemana, atau mungkin kamu udah ngotot ke perusahaan ini, misalnya di lini bisnis ini, sektor ini, oh ternyata memang kamu minatnya nggak ke situ, gitu. Makanya perlu, kayak Agrin ini, perlu kesadaran mandiri buat tes minat sama bakatmu itu kemana, gitu. Supaya Yes. ibaratnya kayak ikan nggak dipaksain buat manjat pohon, ya kan, Green? Iya, iya betul. Tapi kalau
sekarang sih udah enggak ya, udah nggak pernah coba-coba lagi karena udah tahu nih minatnya kemana, bakatnya kemana. Tapi dulu waktu Emang awal minatnya kemana? SMA, kuliah gitu, aku selalu cari apakah masih sama atau enggak perkembangannya dan sebagainya. Kalau sekarang sih minatnya tetap ke people development ya, baik itu rekrutmen gitu kan, bagaimana kita cari Iya, orang, cari kamu orangnya pinter ngomong kesesuaian sih. gitu kan. Terus juga bagaimana kita develop apa yang kita miliki dan kita bagikan, kita share ke yang lain supaya itu menjadi manfaat bagi orang lain kayak gitu sih. Makanya perlu dicari kayak gitu. Dan psikotes ini cukup bisa mengukur ya, Green ya. Yap, sebagai alat pendukung ya. Nanti perlu alat pendukung yang lain. Baik itu observasi, interview, ataupun nanti harus diuji coba gitu kan ke lapangan langsung. Oke. Tapi mungkin karena perusahaan itu kan punya batas waktu, terbatas sama biaya juga. Makanya dari psikotes ini mereka sudah cukup lah at least tergambar. Tapi kadang juga ada cara merekonfirmasi lagi dari interview, dari ini. Makanya penting Mm-mm. buat kalian memaksimalkan tiap proses itu tadi. Betul. Apalagi yang perusahaan-perusahaan udah level nasional ya, itu pasti proses seleksinya pasti panjang ya. Kayak yang Aden alami, Panjang. panjang nggak? Kalau yang sekarang ini mungkin karena lagi kebutuhan banget ya Gren ya, jadi agak cepat Heeh. karena memang lagi ada kebutuhan. Tapi untuk program-program kayak khusus trainee, khusus yang satu batch-nya bisa dapat bisa ngambil 50 orang atau 20 orang atau 10 orang yang langsung banyak gitu ngambilnya. Itu biasanya cukup tesnya cukup panjang karena peminatnya pun juga banyak. Mm-mm. Jadi makanya aku nangkep tadi apa yang Agrin bilang, kalau psikotes tuh cara buat nyaring juga nih orang-orangnya udah cocok nggak gitu, cara nyaring juga. Nah, tapi aku ada beberapa pengalaman perusahaan gede juga yang bergerak di bidang consumer goods. Itu tesnya online tapi banyak kayak harus video nih, ada take video kamu menceritakan tentang diri kamu. What do Mm-mm. you think about misalnya kamu apa sih pendapatmu tentang ini gitu. Entah mereka akan melihat apa gitu. Terus juga sama melihat ini juga ini tentang studi kasus itu di awal tuh panjang sih. Nah kayak gitu tuh kenapa ya? Mereka pengen tahu apa ya kayak what do you think about gitu, suruh bikin essay apa, suruh memperkenalkan diri. Mungkin ya karena aku bukan orang di internal perusahaan itu. Mm-mm. Mungkin kita akan melihat sejauh mana sih orang ini benar-benar tertarik untuk join di perusahaan ini. Ketika orang itu benar-benar tertarik, pasti dia sudah melakukan tadi do research terlebih dahulu. Ya nggak? Kalau kita nggak melakukan research gitu kan, kita nggak akan tahu apa yang akan kita tuliskan, apa yang akan kita buat video untuk meyakinkan para rekruter, para user di sana bahwa saya itu bahwa kami kandidat itu memang suitable, memang benar-benar capable, memang benar-benar niat dan tahu perusahaan itu bergerak di bidang apa, kemudian sejauh mana bergerak saat ini, itu bisa dilihat dari apa yang dia tuliskan, misal di isi atau di pembuatan Seru video sih kayak ini. gitu. Berarti secara nggak langsung kita akan kelihatan antusiasmenya ketika kita mengikuti setiap alur rekrutmen itu dan itu kelihatan gitu loh. Dan pasti ada alasannya mereka bikin itu video kayak itu. Aku baru enggak ternyata bisa kelihatan antusiasmenya dari apa yang kalian bicarakan di video itu kan. Kecenderunganmu Yes, itu betul. kamu orangnya akan mencapai mimpinya kayak gimana, kamu ngomongin tentang apa itu akan bisa dinilai dari video itu. Berarti emang Iya, tips satu betul. lagi, berarti harus tunjukkan antusiasmemu kalau pengen masuk situ itu kalian tunjukkan antusiasmenya, harus effort. Betul. Kalau pepatah itu biasanya ini ya, do your Apa tuh? best, let God do the Do the rest. rest. Betul. Yes. Tapi aku juga pegang ini prinsip ini, wish for the best and prepare for the worst. Jadi mendoakan yang terbaik tapi juga mempersiapkan hal terburuk. Jadi aku udah punya backup plan nih ketika aku nggak perusahaan A, oke, nggak apa-apa, mungkin ada jalan yang lebih bagus, aku coba ke perusahaan B, daftar. Itu. Betul sih. Mantap lah itu.
Kalau sudah punya Oh, oke. saku-saku kayak gitu, Kayaknya kita itu akan perlu. membantu. Betul. Dan kita perlu ngobrol sama banyak orang supaya kita bisa ditajamkan sama manusia lain. Itu penting sih. Entah ngobrol, entah mendengarkan kayak gini-gini nih, konten begini-begini nih. Itu namanya juga Betul. bagian dari do research juga. Karena pengalaman belum tentu, pengalaman itu nggak harus kita Alami dapatkan atau sendiri. kita lakukan sendiri ya, kita alami sendiri. Tapi bisa kita belajar dari pengalaman orang lain. Bener banget sih itu. Setuju banget, setuju banget. Ya. Oke. Teman-teman, kalau misalnya merasa konten ini menarik dan kalian pengen aku berkolab lagi dengan Agrin, boleh kalian komen di bawah. Dan juga kalian bisa kasih masukan, Kak, aku kayaknya masih penasaran nama ini, boleh di bawah. Tapi disclaimer sekali lagi bahwa ada beberapa yang memang nggak bisa kita share, karena kepentok sama itu tadi, etik ya, kode etik dari tiap-tiap profesi kan, tiap-tiap profesi ada kode etiknya. Kayak dokter, psikolog, segala macam itu kan ada kode etiknya. Agrin pun juga, meskipun cuma lulusan, belum ekspertise di psikolog, belum ambil spesialis, gitu. Tetap ada kode etiknya. Jadi, kalau ada yang bisa kita jawab, akan kita jawab. Kalau misalnya kalian pengen kita next content, kita akan bikin next content. Green mau ada last word? Kesimpulan atau apa? Ya, jadi jangan pernah menyerah dengan apa yang terjadi saat ini. Jika memang psikotes kali ini kamu gagal, jangan beranggapan bahwa hasilmu itu jelek. Mungkin saja itu perusahaan tidak mencari kandidat seperti dirimu. Atau mungkin hasilmu terlalu bagus untuk posisi ini. Bisa saja kamu di-refer atau memang kamu tidak diterima dan kamu nanti bisa diterima di perusahaan lain dengan posisi yang lebih baik. Jadi jangan pernah patah semangat, tetap jadi yang terbaik, jangan pernah menurunkan standarmu, tapi terus naikkan standarmu untuk mencapai kualitas hidup yang terbaik. The best banget, oke? Dengan gitu kita akhiri, jangan lupa subscribe kalau pengen channel ini berkembang. Dan juga terima kasih untuk Agrin telah berbincang dengan seru siang ini. Oke, sampai jumpa semuanya. Oke, thank you Elden. Dadah.